Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan salihan ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur. Bersyukur dengan sepenuh hati. Kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua sejak kehidupan kita dimulai di dunia ini hingga saat ini, yang tentunya kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak mungkin ada yang mampu untuk menghitungnya, sehingga begitu banyak kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Ada yang umur belasan tahun, ada yang sudah berumur 20 tahun, 30, 40, 50 atau bahkan sudah lebih daripada itu. Maka betapa banyak kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua jika kita mau untuk merenungkannya. Oleh karenanya sudah sepatutnya bagi seorang mukmin untuk berusaha betul-betul mensyukuri kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Kemudian bagaimana cara mensyukurinya? Maka di antaranya adalah atau merupakan inti daripada mensyukuri kenikmatan, hendaknya kita berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Kemudian kita berusaha istiqamah di atas ketakwaan tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan juga rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala. Juga kami memohon kepada Engkau ya Allah agar supaya diterima seluruh amalan yang dilakukan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Juga kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan juga kami berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Wa min qalbin wa min nafsin la tashba', dan juga kami berlindung dari hati-hati kami atau jiwa-jiwa kami yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, kami juga berlindung kepadamu ya Allah dari doa-doa yang tidak terkabul. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua taufik dan hidayahnya di atas ketaatan kepadanya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kesempatan sore hari ini izinkan saya untuk berbicara sepatah dua patah kata yang mudah-mudahan bisa sama-sama kita ambil faedahnya. Yang tema kajian kita pada kesempatan sore hari ini adalah kiat apa? Kiat agar bisa meraih husnul khatimah. Berbicara tentang husnul khatimah, maka tentu saja ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kehidupan seorang mukmin. Ini khusus bagi orang mukmin, ya. Kalau orang yang artinya khusus bagi orang yang beriman.
Kalau orang yang tidak beriman maka tentu saja tidak ada kepentingan, ya. Tidak mungkin dianggap penting. Entah akhir hayatnya mau seperti apa, pasti dia tidak akan terlalu peduli. Tapi bagi orang yang beriman, tentu saja husnul khatimah merupakan perkara yang amat sangat penting baginya. Kenapa demikian? Karena tentu saja husnul khatimah akan menentukan nasib seseorang ketika di akhirat kelak. Menentukan nasib kehidupan seorang mukmin setelah kematiannya. Oleh karenanya seorang mukmin tentu saja menganggap husnul khatimah merupakan perkara yang sangat penting baginya. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir hayat seseorang, khususnya orang mukmin, menjadi misterius. Tidak diketahui secara pasti bagaimana akhir atau kesudahan seorang mukmin. Allah menyatakan dalam surat Luqman ayat yang terakhir atau 34, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Sesungguhnya tidaklah seorang jiwa pun mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari, dan tidaklah seorang jiwa pun mengetahui di mana atau bagaimana besok dia akan mati. Kematian seperti apa yang akan dia alami. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala sengaja menjadikan akhir atau penghujung kehidupan seorang mukmin atau seorang manusia itu misterius. Apakah dia husnul khatimah ataukah sebaliknya? Namun tentu saja tadi sudah disampaikan bahwa seorang mukmin pasti akan berharap, sangat berharap, bahkan merupakan cita-cita paling tinggi kehidupan di dunia ini bagi seorang mukmin adalah husnul khatimah tentu saja. Namun bagaimana agar supaya seseorang bisa mendapatkan husnul khatimah tersebut? Bagaimana agar supaya seseorang di akhir atau di penghujung hayatnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah? Maka tentu saja di antara hal yang mempengaruhi adalah kebiasaannya. Ya. Kebiasaan kehidupan seseorang akan mempengaruhi bagaimana dia akan meninggal, bagaimana dia akan menutup hidupnya. Nabi SAW menyatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan yang dianggap itu adalah amalan yang berada di akhir hayat seseorang atau seorang hamba. Makanya seseorang jika terbiasa melakukan sesuatu, maka dia akan ditutup dengan sesuatu tersebut dalam kehidupannya. Seolah akhir hayat seseorang itu atau kondisi seseorang di akhir hayatnya merupakan kesimpulan daripada kehidupan, lembaran-lembaran kehidupan yang telah dia lalui selama hidup di dunia ini. Jika kehidupannya baik, maka bisa dipastikan kehidupannya akan ditutup dengan kebaikan. Begitupun sebaliknya, jika dia terbiasa untuk melakukan keburukan, maka bisa dipastikan dia akan ditutup akhir hayatnya dengan keburukan pula. Kaum muslimin hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka sebetulnya seorang mukmin sudah selayaknya khawatir bagaimana nasibnya di akhir hayat kelak. Akhir hayatnya itu seperti apa nasibnya? Allah mentakdirkan dirinya ketika menutup akhir hayatnya itu seperti apa? Seorang mukmin pasti akan khawatir. Aduh, saya akan su'ul khatimah ataukah husnul khatimah? Mana yang akan saya alami? Pasti khawatir. Dan tidak hanya di zaman sekarang. Zaman begitu banyak fitnah di mana-mana ya. Kita menginginkan keburukan apapun sekarang mudah untuk diakses. Bahkan di depan mata terkadang, subhanallah ya. Tapi tadi kita katakan tidak hanya di zaman sekarang, bahkan para salaf terdahulu, para salihin terdahulu, bahkan para sahabat terdahulu khawatir tentang
akhir hayatnya seperti apa. Mereka khawatir. Jangankan kita yang imannya tidak seberapa dibanding para sahabat. Para sahabat sekalipun mereka khawatir bagaimana kesudahan daripada kehidupannya. Di antaranya adalah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Imam Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu ta'ala, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsihi. Kata Ibnu Abi Mulaikah, beliau menyatakan, aku berjumpa, beliau Ibnu Abi Mulaikah adalah salah seorang tabi'in, ya. Beliau menyatakan, aku berjumpa dengan 30-an sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Semuanya khawatir dirinya itu termasuk orang munafik. Subhanallah. Para sahabat yang seluruhnya berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam dijamin surga, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah ridha kepada para sahabat, mereka khawatir bahwa dirinya termasuk daripada orang-orang munafik. Begitu juga Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri yang kita ketahui bersama ulama besar. Dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, wa kana Sufyan yashtaddu qalaquhu min as-sawabiq wal khawatim. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, kita ketahui keilmuannya, kita ketahui ketawaduannya, kita ketahui bagaimana amalan beliau ketika Ramadan, seperti apa ibadah beliau, subhanallah. Tapi dikatakan di sini, wa kana Sufyan yashtaddu qalaquhu minas sawabiqi wal khawatim. Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau yashtaddu qalaquhu, sangat khawatir, minas sawabiq, dari amalan-amalan yang pernah dilakukannya diterima atau tidak sama Allah. Wal khawatim, dan juga beliau khawatir, bukan cawan khawatir, tapi sangat khawatir. Sangat khawatir dengan kesudahan daripada hidupnya. Beliau sangat khawatir. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibnu Rajab, fakana yabki, sampai beliau nangis saking khawatirnya dengan nasib kehidupannya. Amalannya apakah diterima ataukah tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Akhir hayatnya akan husnul khatimah ataukah sebaliknya? Beliau sampai nangis. Wa yaqul, kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau menyatakan ketika menangis, akhafu an akuna min ummil kitab, akhafu an akuna fi ummil kitab syaqiyan. Aku khawatir, aku sangat khawatir, ternyata dalam Lauhil Mahfuz tercatat aku adalah orang yang celaka di akhirat kelak. Wa akhafu an uslabal imana qabla al-maut. Subhanallah. Dan aku sangat khawatir bahwa Allah Subhanahu wa taala mencabut keimananku sebelum kematianku. Artinya beliau sangat khawatir dengan su'ul khatimah, sangat khawatir dengan akhir hayatnya, nasib akhir hayatnya beliau sangat khawatir. Beliau nggak tahu apakah dia kehidupannya akan ditutup oleh husnul khatimah ataukah sebaliknya. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Begitu juga dengan sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa yang tidak kenal dengan sahabat Umar bin Al-Khattab? Siapa yang tidak tahu kisah betapa adilnya beliau ketika memimpin khalifah di zaman beliau radhiyallahu taala anhu? Yang diketahui bersama bahwa beliau adalah salah satu daripada 10 sahabat yang dijamin surga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Sudah dapat tiket masuk surga, seolah bahasa kita. Sudah dapat label atau sudah dapat tiket ke surga. Dikasih tiket seolah secara tidak langsung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Umar di surga, Abu Bakar di surga. Bahkan suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, mengisahkan, bainama ana fil jannah, ra'aitu fiha daran. Ketika aku dibawa ke dalam surga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka aku melihat sebuah istana. Faqultu liman hadza? Aku bertanya, punya siapa ini? Istana siapa ini? Qila li Umar. Maka dikatakan, ini punya Umar. Punya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Artinya apa? Sudah pasti
pemiliknya akan masuk ke dalam surga. Tidak mungkin ada rumah Umar di surga, Umarnya ke tempat yang lain. Ya. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sampai dikatakan Umar itu sudah dijamin syahid matinya oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam pernah naik ke gunung Uhud bersama Abu Bakar, bersama Uthman, bersama Abu Bakar, Uthman dan Umar. Berempat beliau. Kemudian gunung Uhud tiba-tiba bergetar. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Uskun ya Uhud. Innama 'alaikan nabiyyun was-siddiqun wa syahidain." Tenanglah wahai Uhud. Sesungguhnya di atasmu hanyalah seorang nabi, seorang siddiq dan 2 orang yang syahid. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika Umar wafat, sebabnya apa? Ditikam ketika apa? Salat subuh. Sebagaimana kisahnya yang kita ketahui bersama oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi la'natullahi alaihi. Dan inilah apa yang dicita-citakan oleh Umar. Dan doa Umar radhiyallahu taala anhu kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau pernah berdoa, Allahumma rzuqni syahadata fi baladi rasulik. Ya Allah, anugerahkanlah syahid kepadaku di negeri nabimu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para hadirin kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lihat tadi Umar betapa luar biasanya. Kisah Umar, kepribadian seorang Umar radhiyallahu taala anhu dijamin surga oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tapi beliau masih khawatir, kok bisa ya ada, subhanallah, ada orang hati selembut ini. Umar itu tegas luar biasa, tapi hatinya sangat lembut, subhanallah. Dengan jaminan dari Nabi alaihi salatu wasallam, Umar itu masih khawatir, sampai-sampai pernah menanyakan kepada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Dan jika kita ketahui bahwa Hudzaifah itu adalah sahabat yang banyak diberitahukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang rahasia-rahasia. Di antara rahasia yang dibocorkan kepada Hudzaifah dan tidak diberitahu kepada orang lain adalah nama-nama orang munafik. Sahabat yang lain tahu bahwa Hudzaifah ini pemegang banyak rahasia dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka, dan Umar tahu tentu saja tentang hal ini. Dan ada kebiasaan Hudzaifah radhiyallahu taala anhu itu adalah ketika ada seorang sahabat yang meninggal, Umar itu sering mantau Hudzaifah. Hudzaifah sholatkan atau tidak? Kalau sholatkan, Umar ikut sholatkan. Kalau ternyata Hudzaifah tidak menyolatkan sahabat yang meninggal ini, berarti orang munafik, saya nggak mau sholatkan. Kata Umar begitu. Sampai suatu hari, ada seorang sahabat meninggal, kemudian Umar mantau seperti biasa, Hudzaifah ini sholatkan atau tidak? Ternyata tidak disolatkan oleh Hudzaifah. Umar pun nggak mau sholatkan. Akhirnya Umar datangi Hudzaifah. Ya Hudzaifah, hal samani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a man summiya minal munafiqin? Subhanallah. Lihat perkataan Umar. Wahai Hudzaifah, apakah Nabi alaihi salatu wasallam menyebut namaku ketika menyebut nama-nama orang munafik? Hudzaifah menjawab, qala la, tentu saja tidak. Wala uzakki ahadun ba'da dzalik. Dan setelah ini saya tidak akan menjawab pertanyaan semacam ini lagi, kata Hudzaifah. Artinya kita lihat sikap Umar, subhanallah. Sudah dijamin oleh Nabi alaihi salatu wassalam surga bahkan. Tapi dengan kelembutan hatinya beliau masih khawatir bagaimana kesudahan hidupnya. Bagaimana akhir hayatnya. Apakah beliau termasuk daripada orang-orang yang diberikan oleh Allah husnul khatimah ataukah sebaliknya. Ini pun dialami oleh seluruh orang-orang saleh di zaman dahulu. Demikian juga yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kita tahu kisahnya sangat panjang. Beliau orang yang begitu sabar, cerdas, sabarnya nggak ada duanya, digoda ini itu, subhanallah. Zaman sekarang nggak ada orang semacam model Yusuf. Sikapnya apalagi tampangnya. Nabi Yusuf alaihi salam, coba lihat di akhir hayatnya beliau menyatakan, setelah
menempuh hidup yang panjang, dibuang oleh kakak kandungnya sendiri, dipisahkan dari orang tua yang sangat mencintai dan menyayangi beliau, dipenjara puluhan tahun dikatakan, sampai difitnah oleh orang-orang besar, dan seterusnya. Di akhir hayatnya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kekuasaan dan yang lainnya. Di akhir hayat beliau menyatakan, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Lihat doa kalimat terakhirnya, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Betapa solehnya Nabi Yusuf alaihi salam disepakati oleh para ulama, bukan disepakati lagi, memang sudah seorang nabi, ya. Tapi beliau lihat doanya seperti apa? Tawaffani musliman, wafatkanlah aku sebagai seorang muslim. Artinya apa? Maksudnya adalah wafatkanlah aku dalam kondisi husnul khatimah wa alhiqni bis salihin, dan pertemukanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Kita lihat dalam kondisi orang-orang saleh terdahulu, ya, betapa mereka sangat khawatir dengan kondisi akhir hayatnya. Apakah mereka termasuk daripada orang-orang yang husnul khatimah ataukah sebaliknya? Maka sudah sepatutnya seorang mukmin pun demikian, ya. Karena Allah menyatakan tadi, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari, dan dia pun tidak akan mengetahui bagaimana dan di mana dia akan mati, ya. Maka seorang mukmin sudah sepatutnya dia khawatir tentang bagaimana kondisi akhir hayatnya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kita perlu ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan husnul khatimah ini, ya. Husnul khatimah kalau kita lihat dari istilah yang digunakan, husn atau husnun. Husnun itu adalah baik, indah, ya. Kemudian kalau al-khatimah adalah penutupan. Maksudnya apa? Tentu saja akhir hayat yang baik, ya. Sebetulnya secara umum maknanya kita ketahui bersama. Tapi husnul khatimah yang dimaksudkan adalah ketika seseorang meninggal dalam kondisi yang baik. Tapi baik menurut siapa dulu? Tentu saja baik menurut syariat. Baik menurut syariat seperti apa? Orang yang baik itu adalah orang yang senantiasa beramal saleh. Maka orang dikatakan meraih husnul khatimah ketika dia benar-benar ketika meninggalnya dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ketika sedang rajin-rajinnya beribadah, meskipun tidak sedang beribadah secara langsung, tapi kondisi kesehariannya apa? Sedang berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sebetulnya kita ketahui bersama secara makna umumnya. Ada mungkin orang yang kita ketahui bersama, mungkin banyak kisah yang beredar atau video yang kita lihat, ya. Ada orang ketika sholat subhanallah kemudian meninggal. Ada orang yang ketika misalnya di bulan Ramadan, ya, setelah sholat subuh meninggal, kondisi berpuasa. Ada orang ketika umrah, ada orang ketika haji, ada orang ketika bertilawah, ada orang ketika menyampaikan tausiah bisa jadi, ya tidak. Ada orang ketika khutbah subhanallah, ya. Nah, ini kondisi-kondisi, ya, di antara kondisi-kondisi disebut dengan husnul khatimah. Saya teringat sebuah kisah, ya, Ramadan kemarin subhanallah. Ada kenalan, saya tahu seseorang, ya. Beliau saya nggak tahu umurnya, antara 50 sampai 60, mungkin 60, ya, mungkin 60-an. Beliau seorang satpam di sebuah sekolah dasar SDIT di Jakarta. Kita tahu beliau adalah orang yang baik, tutur katanya santun, padahal orang Betawi. Orang Betawi bukan kurang ajar, ya, tapi bahasanya kan kadang agak selenge. Tapi ini lain, ya. Entah ke kita doang kali ya, ketika ketemu ikhwan-ikhwan yang sering ngaji bahasnya lebih. Tapi beliau dikenal, semua orang pasti mengakui beliau adalah orang yang baik. Namanya Pak Selamat rahimahullahu taala. Ramadan, beliau di akhir Ramadan i'tikaf.
Saya nggak tahu tepatnya 10 hari atau berapa hari. Tapi ketika hari Lebaran, waktu Isya, di rakaat pertama ketika sholat beliau meninggal. Subhanallah. Rahimahullahu ta'ala. Saya nggak menyaksikan, tapi dapat kisahnya. Ya. Sampai banyak kawan-kawannya itu tercengang, menangis. Sedih tentang meninggalnya beliau ini mungkin tidak terlalu menyedihkan. Ya sedih tentu saja, keluarganya sedih, kawan-kawan kita sedih. Tapi rata-rata menangis karena kita iri. Subhanallah, bisa-bisanya orang meninggal setelah bulan Ramadan, setelah bulan Syawal. Hari pertama di bulan Syawal beliau meninggal dalam kondisi salat. Subhanallah. Rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Setelah kita mengetahui makna secara umum dari husnul khatimah, maka perlu juga kita ketahui makna daripada su'ul khatimah. Ya, mungkin perlu kita ketahui makna daripada su'ul khatimah. Su'ul khatimah tentu saja kebalikannya. Ya. Su itu adalah keburukan atau buruk, kondisi yang buruk. Khatimah ya tentu saja akhir hayat yang buruk. Wal'iyadzubillah. Tentu saja sebaliknya daripada definisi husnul khatimah tadi, yaitu kondisi seorang hamba di mana di akhir hayatnya ia tutup dengan suatu kemungkaran, kemudian dia meninggal di atasnya. Ia meninggal di atas kemungkarannya tersebut. Kita ketahui bersama, banyak mungkin beredar video atau kisah, mungkin seliweran kita mendengar, ada orang yang meninggal ketika mabuk-mabukan, ada orang meninggal ketika nyanyi-nyanyi, mungkin di atas lu joget-joget sebagiannya. Subhanallah. Ada orang yang ketika sedang mungkin judi, ada tidak ada judi mungkin 3 hari 3 malam enggak berhenti. Kalau tidak salah ada itu ya. Ketika ngageplek apa ya, cekih bukan cekih apa ya istilahnya, saya nggak tahu juga, sekak atau apalah bahasanya, malah meninggal. Subhanallah ya. Ini nggak jarang seperti ini banyak ya, tidak banyak sekali. Na'udzubillah, ada juga dalam orang meninggal dalam kondisi berzina, wal'iyadzubillah. Ini banyak kisahnya, real betul-betul. Ada orang yang overdosis juga meninggal. Subhanallah. Ini di antara bentuk-bentuk su'ul khatimah. Atau di antara bentuk daripada su'ul khatimah adalah bunuh diri. Bunuh diri adalah tanda su'ul khatimah. Ya. Alhamdulillah. Kalau selamat alhamdulillah, ya belum jadi meninggalnya. Ya ditunda. Mudah-mudahan bisa taubat. Jangan bunuh diri lagi. Ya. Tapi bunuh diri adalah salah satu bentuk su'ul khatimah. Ya. Wal'iyadzubillah. Ada juga tadi yang sedang berjoget-joget, bernyanyi-nyanyi. Sekarang saya mau tanya ke antum dulu, nggak perlu dijawab ya. Orang kalau meninggal dalam kondisi nyanyi-nyanyi, joget-joget, kira-kira husnul khatimah atau su'ul khatimah? Apa jawabannya kira-kira? Ada yang bilang husnul khatimah, tidak. Kenapa masih disebut halal? Bahkan orang yang mengatakan bernyanyi, bermusik-musik ria halal, mereka nggak mau meninggal dalam kondisi tersebut. Benar atau betul? Ya tidak? Ya mungkin sebagiannya akan protes kalau dengar ini ya. Tapi kita sepakati minimalnya orang-orang di dalam sini sebagian besarnya, barangkali ada yang nggak sependapat juga. Kondisi orang yang sedang bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget, bermusik ria kemudian meninggal, ini merupakan salah satu bentuk su'ul khatimah wal'iyadzubillah. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an ya. Maka seseorang setelah diketahui makna daripada husnul khatimah dan su'ul khatimah, tentu saja perlu mengetahui bagaimana agar supaya atau upaya yang harus dilakukan agar supaya seseorang bisa meraih husnul khatimah dan dijauhkan daripada su'ul khatimah itu seperti apa.
Dan dikatakan bahwa seseorang meraih husnul khatimah itu adalah sebuah perintah. Meraih husnul khatimah itu adalah sebuah perintah. Allah menyatakan dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayat masyhur, biasanya dibaca setiap hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketakwaan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam, dalam kondisi berserah diri, dalam kondisi taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam kurung husnul khatimah. Ini merupakan perintah. Inilah penjelasan dari para ulama demikian. Di antara makna daripada wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi baik, kecuali dalam kondisi Islam, kecuali dalam kondisi husnul khatimah. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kemudian apa yang perlu diketahui ya, agar supaya seseorang, tadi kita sebutkan bahwa meraih husnul khatimah adalah perintah ya, adalah perintah. Yang harus kita lakukan adalah berusaha agar supaya bisa meraih husnul khatimah tersebut. Dan bagaimana caranya? Kita akan coba sebutkan dari beberapa sebab agar supaya seseorang bisa meraih husnul khatimah. Di antara sebab seseorang agar supaya bisa meraih husnul khatimah, yang pertama adalah hendaknya seseorang memperbanyak mengingat kematian. Zikrul maut. Seseorang harus menyadari, harus betul-betul sadar bahwa kematian itu mendatangi kita secara tiba-tiba. Tidak ada yang lebih pasti dalam kehidupan dunia ini daripada kematian. Enggak ada yang lebih pasti. Kematian itu hal yang paling pasti dalam kehidupan dunia. Tidak kenal umur, tidak kenal sehat atau sakit, tidak kenal laki perempuan, tidak kenal sukses ataukah tidak, tidak kenal apapun. Kalau sudah waktunya tiba, maka kematian pasti akan menjemput ya. Maka seseorang yang ingin bisa atau diberikan husnul khatimah di akhir hayatnya, maka hendaknya ia berusaha untuk memperbanyak mengingat kematian. Dan mengingat kematian ini pun ya adalah sebuah perintah. Memperbanyak mengingat kematian adalah perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan aktsiru dzikra hadimil ladzat, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, perbanyaklah kalian untuk senantiasa mengingat kematian, mengingat penghancur kelezatan ya, bahasanya mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian, al-maut. Dan dikatakan orang yang senantiasa memperbanyak mengingat kematian adalah orang yang paling cerdas, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, fa ayul mu'minina akyas? Wahai Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling cerdas itu seperti apa? Kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikra. Kata Nabi, orang yang paling cerdas, orang mukmin yang paling cerdas itu adalah dia yang paling sering mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Belum selesai, bukan hanya mengingat kematian saja, tapi apa? Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang cerdas, orang yang paling cerdas di antara orang-orang yang beriman adalah orang yang paling bagus persiapannya untuk setelah kematian. Ini orang yang paling cerdas, dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ulaikal akyas. Itulah mereka orang-orang yang paling cerdas di antara orang-orang mukmin. Jadi orang yang paling cerdas, orang yang senantiasa mengingat kematian, memperbanyak mengingat kematian adalah orang yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai orang yang paling cerdas. Kenapa? Kenapa dikatakan orang yang banyak mengingat kematian itu adalah orang yang cerdas? Karena dia mengetahui bahwa kehidupan dunia itu tidak selamanya. Dia mengingat kematian, kemudian jangan lupa setelahnya, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan.
kemudian orang yang cerdas itu apa? Mempersiapkan apa yang harus dilakukan setelah kematiannya. Jadi mengumpul atau mempersiapkan untuk bekal setelah kematiannya. Ini orang yang cerdas, ya tidak? Kalau dikatakan misalnya ke para pelajar, wahai siswa, besok kita akan berangkat ke gunung. Semua siap-siap ya. Oke sip, kata para siswa. Tiba hari esok, ada orang yang sudah persiapan lengkap, pakai ransel gunung, ya, pakai carrier, sepatu-sepatu gunung, pakai gaiter, jaket tebal, bawa terpal, bawa tenda dan seterusnya. Kita kan si guru bilang apa? Ini anak pinter ini. Ada yang lain cuman kaos oblong, pakainya sneakers, ya. Terus pakai topi biasa, nggak bawa jaket, bawanya cuman tas selempang. Ini gimana? Ini yang kita lakukan adalah mendaki gunung. Ente gimana sih? Bahlul, ya tidak. Mohon maaf. Orang yang pertama cerdas. Begitupun dengan kematian. Orang mukmin yang cerdas, dialah yang betul-betul memahami dan faham bahwa di dunia ini hanya untuk persiapan menghadapi kematian atau kehidupan setelah kematian tersebut. Dia betul-betul mempersiapkan di dunia ini untuk kehidupan setelah matinya. Dan orang yang tidak mempersiapkan sesuatu setelah kematiannya, maka dia bukan termasuk orang yang cerdas. Kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Dari memperbanyak mengingat kematian ini, maka banyak sekali manfaat. Ya, di antaranya adalah tentu saja salah satu penunjang seseorang atau salah satu sebab di antara orang agar supaya mampu meraih husnul khatimah. Ya. Dan di antara manfaat yang lain, orang yang senantiasa mengingat kematian, memperbanyak mengingat kematian adalah orang tersebut, dia biasanya akan segera bertaubat. Ini yang pertama. Dia akan segera bertaubat. Aduh, keburu mati besok. Ya. Aduh, kapan lagi tobat? Aduh, kita kan nggak tahu kapan kita ini mati. Bisa jadi setelah keluar atau bahkan sebelum keluar masjid ini. Bisa jadi besok, bisa jadi nanti malam, bisa jadi 2 menit lagi, bisa jadi ketika kita sedang bicara. Subhanallah. Astagfirullah. Akhirnya dia bertobat. Dia berusaha untuk bertaubat. Kemudian di antara manfaat yang kedua, ketika seseorang memperbanyak mengingat kematian, dia akan lebih qanaah. Dia akan lebih qanaah dengan apa yang dia dapatkan saat ini. Nah, sudahlah, tidak perlu terlalu ambisius untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Alhamdulillah saya bisa makan hari ini. Alhamdulillah hidup tenang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah punya anak istri yang baik. Alhamdulillah punya tempat tinggal. Cukup. Itu orang yang senantiasa mengingat kematian. Orang yang lupa sama kematian, banyak sekali angan-angannya. Jauh, sangat jauh. Ya tidak? Yang diingat hanyalah apa? Urusan duniawi. Itu yang kedua, di antara manfaat memperbanyak mengingat kematian, yaitu dia akan lebih qanaah. Yang ketiga adalah orang yang lupa atau orang yang senantiasa memperbanyak mengingat kematian, dia akan lebih rajin untuk beribadah. Karena dia faham tadi bahasanya adalah untuk persiapan menghadapi hidup setelah matinya. Oleh karena dia akan lebih rajin untuk beribadah. Baik, ingat-ingat 3 hal ini. Tadi apa? Segera bertaubat, lebih qanaah, kemudian lebih rajin beribadah. Kita lihat sebaliknya. Orang yang jarang mengingat kematian akan sebaliknya daripada 3 ini. Nunda-nunda taubat. Yang kedua apa? Ambisius terhadap kehidupan dunia. Banyak yang ingin dikejar, ingin melampaui banyak hal dan seterusnya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Harusnya rajin beribadah, sebaliknya apa? Malas beribadah. Biasanya 3 tanda ini adalah orang yang biasanya tidak ingat sama mati. Dia menganggap hidup ini seterusnya. Makanya saya harus banyak punya duit nih, rumah harus gedong nih, mobil harus 5 nih, dan seterusnya. Ya. Dan yang paling berbahaya adalah dia akan selalu menunda taubatnya. Subhanallah. Ini yang paling berbahaya. Kita ini pendosa. Semuanya. Kita ini pendosa. Kapan mau bertobat? Nunggu apa? Nunggu pensiun. Ya.
Sebagian, mumpung masih muda, saya masih 25 tahun, nanti udah 60 tahun santai. Subhanallah, taubatnya dijadwal. Kalau jadwalnya belum sampai dia sudah tiada, ini repot, ya tidak? Subhanallah. Makanya ada kisah yang sangat menyedih, kisah singkat tapi sangat menyedihkan. Mungkin antum juga pernah baca. Jadi ada orang mengatakan, "Sa'atubu ghadan fanama walam yastayqidh." Pernah dengar enggak? "Sa'atubu ghadan," aku akan taubat besok. Fanama, kemudian dia tidur, walam yastayqidh. Tapi ternyata dia tidak bangun lagi alias meninggal. Singkat, padat, menyedihkan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita terhindar dalam kondisi semacam ini. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ini ya, di antara sebab yang pertama agar seseorang diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung hayatnya, yaitu berusaha memperbanyak kematian. Mungkin tidak selalu kita ingat kematian. Kalau selalu setiap saat mengingat kematian, kita nggak bakal tersenyum, ya tidak. Aduh mati, aduh kuburan dan seterusnya, tidak. Ya. Tapi memperbanyak. Kita ini ingat matinya kapan? Ketika ada pengumuman di toa masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, baru ingat ya, aduh mati. Tidak. Kita perlu merenung, menyendiri, merenungkan dosa-dosa kita, mengingat-ingat apa yang sudah dilakukan. Aduh, kayaknya bagaimana kalau saya besok mati? Aduh, kalau nanti saya mati dan seterusnya. Ini yang perlu dilakukan. Kalau orang memperbanyak mengingat kematian, maka ingatlah 3 hal tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala kita harapkan bisa memberikan husnul khatimah di akhir hayatnya. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian saya mohon izin minum dulu. Kemudian di antara kiat yang kedua, agar supaya seseorang mendapatkan husnul khatimah adalah hendaknya seseorang senantiasa berusaha menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diharapkan di akhir hayatnya, kemungkinan besar di akhir hayatnya dia akan meraih husnul khatimah tentu saja. Ketakwaan yang dimaksud makna umumnya adalah ya, antaj'ala bainaka wa bainallahi wiqayah, ya. Jadi di antara makna umumnya orang yang bertakwa itu adalah dia menjaga atau menjadikan antara bainahu wa baina adzabillahi wiqayah, ya. Dia menjadikan sesuatu antara dirinya dengan azab Allah tameng, penghalang. Ini makna ketakwaan. Atau makna yang lainnya daripada ketakwaan adalah seseorang berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan setiap apa yang Allah perintahkan sekaligus. Garis bawah ya, ini sekaligus ya. Jadi satu paket. Sekaligus berusaha untuk menjauhi setiap apa yang Allah larang. Jadi 2 paket ketakwaan itu. Taat aturan, menjauhi larangan. Ini takwa. Ya. Jaga 2 hal ini, insya Allah husnul khatimah. Ya. Hal ini juga disebutkan dalam ayat, ya. Dalam tafsiran ayat yang tadi kita sebutkan diantaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menafsirkan ayat ini dengan menyatakan hafidhu 'alal islami fi hali sihhatikum fa innal karima qad ajra 'adatahu bi karamihi annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Subhanallah. Lihatlah bagaimana orang yang senantiasa menjaga ketakwaan. Imam Ibnu Katsir menerangkan tafsiran daripada ayat tadi. Beliau menyatakan, hafidhu ala Islam fi sihhatikum, fi hali sihhatikum. Jagalah Islam kalian dalam kondisi sehat kalian. Jaga Islam dalam kondisi sehat. Orang beriman, orang muslim, ketika dalam kondisi sakit, dia kebanyakannya apa? Ingat sama Tuhannya. Benar tidak? Tapi kalau dalam kondisi sehat, subhanallah, ini susah. Makanya ditekankan hanya apa?
Fi hali sihhatikum, jaga Islam itu, jaga agama kalian, jaga ketakwaan kalian dalam kondisi sehat. Ditekankan, nggak disebutkan fi hali maradikum, tidak. Dalam kondisi sakit kalian tidak. Secara umum kaum mukminin, orang muslim itu apa? Ketika sakit dia akan ingat Tuhannya, ingat sholat, astagfirullah, banyak nyebut dan seterusnya. Tapi dalam kondisi sehat inilah yang ditekankan. Apa yang terjadi? Fa innal karima qad ajra 'adatahu bi karamih. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, kalau bahasa kita, sunnatullah, ya, hukum alam atau sunnatullah yang berlaku, annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, maka ia akan mati di atas sesuatu tersebut. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, maka ia akan dibangkitkan di atas sesuatu tersebut. Diulangi. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu tersebut. Artinya apa? Ketika seseorang terbiasa melakukan kebaikan dalam kehidupannya, maka Allah akan menutup kehidupannya dengan kebaikan tersebut. Begitupun sebaliknya. Seseorang kalau terbiasa melakukan keburukan, maka kemungkinan besarnya Allah akan menutup kehidupannya dengan keburukannya tersebut. Tapi kita dalam konteks ketakwaan tadi dikatakan, barang siapa yang menjaga ketakwaan selama masa hidupnya, Allah akan wafatkan dia di atas ketakwaannya. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, maka Allah akan bangkitkan ia di atas sesuatu tersebut. Maksudnya apa? Seseorang yang misalnya tadi mati di atas kebaikan, dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kebaikannya sehingga mengarahkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia mati di atas ketakwaan, dia akan membawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketakwaannya tersebut, maka ia akan menggiringnya ke surga. Begitupun sebaliknya, orang yang tadi mati di atas keburukan, maka dia akan dibangkitkan di atas keburukannya tersebut, sehingga keburukannya tersebut menggiring ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Inilah diantara manfaat seseorang hendaknya senantiasa menjaga ketakwaannya agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikannya husnul khatimah di akhir hayatnya. Dan menjaga ketakwaan juga merupakan perintah ternyata. Di banyak hadis, ya, bahkan di beberapa ayat juga sering kali kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Di dalam ayat banyak sekali. Di dalam hadis juga di antaranya adalah ittaqillaha haitsuma kunta, ya. Ittaqillah dan seterusnya, ya. Maka ini atau menjaga ketakwaan adalah merupakan salah satu di antara perintah yang Nabi alaihi salatu wassalam tetapkan kepada kita semua. Kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, saya persingkat aja ya karena tadi jam 5:15. Kalau begitu kita masuk ke poin yang ketiga. Ya. Kita masuk ke poin yang ketiga, kiat agar supaya seorang diberikan atau dikaruniakan husnul khatimah di akhir hayatnya. Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Yang pertama apa? Mengingat kematian, memperbanyak mengingat kematian, bukan cuman mengingat kematian ya. Kalau mati itu kita ingat ya, tapi sering-sering mengingat mati ya, ini yang kita perlu garis bawah. Yang kedua adalah menjaga ketakwaan, dan yang ketiga adalah alla yadhlima ahad. Hendaknya seseorang tidak menzalimi siapapun, menjauhi kezaliman kepada siapapun. Kenapa demikian? Karena seseorang yang dizalimi, yang kita zalimi, dia bisa saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala keburukan untuk kita. Yang kita ketahui bersama bahwa dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam dikatakan apa?
La tadlimu fa inna dalam hadis dikatakan astagfirullahaladzim. Anna da'watal madlum laisa bainahu wa bainallahi hijab. Ya. Doanya orang yang dizalimi tidak ada hijab antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk keburukan. Karena ada orang kondisi yang sangat marah sekali. Dizalimi oleh seseorang tidak mampu untuk membalas, akhirnya berdoa. Apalagi menyakiti hati orang yang beriman. Ini repot ini. Dia dizalimi beriman, mangkelnya keterlaluan. Dia enggak bisa balas, akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala keburukan yang tadinya kita orang taat bisa jadi di akhir hayat, subhanallah, karena doanya na'udzubillah kemudian menjadi su'ul khatimah. Ini enggak menutup kemungkinan dan ini banyak terjadi ya. Ini banyak terjadi semacam ini ya. Baik, kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Sebagaimana ya dikatakan juga, diwasiatkan kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Ada seseorang yang menuliskan pesan. Ada orang yang akan meninggal, ya. Atau sudah sakit-sakitan, ya. Sudah pasrah terhadap kehidupannya. Kemudian menulis surat kepada Abdullah bin Umar. Kataba rajulun ila ibni Umari aniktubil ilma kullahu. Wahai Ibnu Umar, tuliskanlah seluruh ilmu agar supaya aku bisa mengamalkan di akhir hayatku. Kemudian dijawab risalahnya, dijawab suratnya oleh Abdullah bin Umar, innal ilma katsir. Sesungguhnya ilmu itu banyak sekali, enggak mungkin dirincikan satu persatu dalam surat. Walakin in istata'ta an talqiyallaha khafifadh dhahri min dima'in nas khamisal batni min amwalihim kaffal lisan an a'radihim laziman li amri jama'atin faf'al. Namun wasiat singkat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu kepada orang tersebut adalah ilmu itu banyak dituliskan oleh Abdullah bin Umar. Akan tetapi jika seandainya engkau mampu antal qiyallaha khafifadh dhahri, engkau ketika bertemu dengan Allah, usahakan ketika engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki dosa sedikit pun kepada sesama manusia. Tidak dalam menumpahkan darah sedikit pun, tidak dalam mengambil hak orang lain sedikit pun, tidak juga lisan yang mencela seseorang pun, tidak juga merendahkan dengan lisannya seorang pun. Merendahkan kehormatannya sekalipun, sedikit pun, merendahkan kehormatan seorang manusia pun, ini juga sangat berbahaya. Bisa rugi, bisa bangkrut kita di akhirat, maka harus berhati-hati. Laziman li amri jama'atin faf'al. Kemudian engkau senantiasa bersama jamaah kaum muslimin, maka lakukanlah. Ini salah satu wasiat yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Alhamdulillah disampaikan kepada orang tersebut dan bocor kepada kita semua. Ya. Maka alhamdulillah kita mudah-mudahan bisa melakukan hal tersebut. Kaum muslimin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Maka kesimpulannya adalah seseorang yang menzalimi orang lain ini akan menggiring kepada su'ul khatimah di akhir hayatnya. Maka hendaknya seseorang berusaha untuk menjauhkan hal tersebut. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian hal yang berikutnya yang menjadi kiat agar supaya Allah mengaruniakan kepada kita menggapai husnul khatimah adalah hendaknya seseorang berusaha untuk sering-sering membantu orang lain. Ringan tangan dalam makna positif. Berusaha sering-sering membantu orang lain. Baik untuk apa? Baik bentuknya itu secara fisik, ya. Baik bentuknya itu secara harta, baik bentuknya itu secara tenaga, ataupun secara ide, ataupun hanya bentuk support secara verbal. Ya. Ini juga membantu orang lain. Ada orang jenuh, kita semangati.
mungkin kita lagi bokeh, kita nggak punya apa-apa, nggak bisa ngasih apa-apa, atau mungkin orangnya lebih kaya tapi lagi sedih, kita bantu dengan cara menghiburnya. Ayo atuh pirakungan kitu hungkul udah sedih, ayo semangat ya. Baca, ayo kita ngaji dulu atuh ya. Ayo kita ke masjid dulu, kita doa biar supaya dihilangkan rasa sedihnya dan seterusnya. Bantuan itu tidak hanya bentuk fulus saja ya, bisa dalam bentuk apapun, bisa dalam bentuk tenaga ya, bisa bentuk dalam kalimat-kalimat yang kemudian memotivasi seseorang ketika kondisi bersedih. Ini dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis, beliau menyatakan sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su. Ya. Sesungguhnya perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama manusia taqi masari'as su, akan menjauhkan seseorang dari su'ul khatimah, dari kebinasaan di akhir hayat. Artinya apa? Kalau dijauhkan dari su'ul khatimah, maka seseorang berarti dia akan husnul khatimah, mudah-mudahan ya. Diharapkan dia bisa meraih husnul khatimah. Maka dikatakan ya dalam makna daripada masari'us su adalah su'ul khatimah atau ayyamuta bil halak ya. Makna masari'us su akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah yang pertama, atau makna yang kedua adalah dijauhkan dari mati yang mengenaskan ya. Nah, maka ini diantara manfaat seseorang berusaha untuk memperbanyak memberikan bantuan kepada orang lain dalam bentuk apapun. Kaum muslimin kemudian berikutnya yang sekiranya bisa menjadikan sebab seseorang diberikan husnul khatimah di akhir hayat kelak, mungkin ini yang terakhir. Ya, saya lewat beberapa poin karena waktunya sudah mepet. Yang paling terakhir adalah ad-du'a. Memperbanyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan husnul khatimah. Dan ini sebetulnya yang paling penting daripada yang disebutkan beberapa poin sebelumnya. Yaitu memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan husnul khatimah. Sebagaimana yang dilakukan para salihin terdahulu, di antaranya tadi doa Nabi Yusuf alaihi salam, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam kondisi muslim, wafatkanlah aku dalam kondisi baik, wafatkanlah aku dalam kondisi husnul khatimah, wa alhiqni bis salihin, dan pertemukanlah aku bersama orang-orang saleh. Kalau disebut dipertemukan di akhirat dengan orang-orang saleh, artinya apa? Dimasukkan ke dalam surga. Tidak mungkin orang-orang saleh tidak ditempatkan di dalam surga. Ya. Maka doa yang bisa diajukan, bisa dihaturkan, bisa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar seseorang diberikan husnul khatimah di akhir hayatnya adalah doa Nabi Yusuf. Ini bisa dipraktekkan oleh kita semua. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Berdoa seperti ini maka dipersilahkan, mudah-mudahan Allah memberikan husnul khatimah. Kemudian di antara doa, banyak sekali doa ya. Di antaranya adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftun. Ini sering juga mungkin kita dengar ya, atau kadang-kadang kita dengar doa ini. Kalau bisa dihafalkan akan lebih baik ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepadamu fi'lal khairat, agar diberikan taufik untuk melakukan fi'lal khairat, melakukan sesuatu yang baik-baik. Wa tarkal munkarat, dan menjauhi, diberikan taufik untuk menjauhi perkara-perkara yang buruk, kegiatan-kegiatan yang buruk, ya, perlakuan-perlakuan yang buruk. Wa hubbal masakin, dan anugerahkanlah kepadaku kecintaan kepada orang-orang miskin. Subhanallah, ini kalau dibahas tafsiran dari doa ini akan cukup panjang ya. Tapi kita simpelkan saja. Wa hubbal masakin, ini anugerah. Orang cinta kepada orang miskin itu tidak mudah. Apalagi orang yang fulusnya banyak, itu jarang. Ya. Saya tidak menuduh setiap orang kaya tidak suka orang miskin, tidak juga ya.
Banyak, subhanallah, alhamdulillah ya. Kaum muslimin yang secara finansial sangat kuat, mereka juga sangat sering membantu kaum muslimin. Tapi ini hal yang luar biasa, ya tidak? Cukup jarang dijumpai orang yang sangat perhatian kepada orang miskin, orang yang secara finansial kuat tadi perhatian kepada orang miskin. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijadikan salah satu doa oleh Nabi alaihi salatu wasallam agar sering diucapkan dan dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anta ghfirali wa tarhamani, dan agar supaya engkau mengampuniku dan merahmatiku. Wa idza aradta fitnata qaumin. Ini yang menjadi poin kita. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Dan jika engkau memberikan atau menurunkan fitnah kepada suatu kaum, wafatkanlah aku dalam kondisi tidak terfitnah dengan fitnah tersebut. Ini poinnya ya, yang menjadi inti daripada doa yang sedang kita bahas. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Jika engkau menghendaki menurunkan fitnah kepada suatu kaum, maka jauhkanlah atau matikanlah aku dalam kondisi tidak terfitnah dengan fitnah yang engkau turunkan. Sekarang fitnah banyak sekali, subhanallah. Ya tidak? Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Bagaimana kita memilah-milih hal tersebut? Bagaimana kita memilah-milih gadget ini? Subhanallah, fitnahnya nggak kehitung. Setiap apa yang kita inginkan dari kebaikan atau bahkan keburukan bisa kita dapatkan. Benar atau tidak? Betul. Fitnah tidak fitnah, luar biasa. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diwafatkan dalam kondisi tidak terfitnah dengan fitnah-fitnah tersebut. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian ada lagi doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu doa yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Doa mungkin agak panjang sedikit ya, tapi kalau dihafalkan ini akan sangat baik bagi kita semua. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya seseorang berdoa dengan doa Allahumma aslamtu wajhi ilaik, ya Allah, aku pasrahkan wajahku kepadamu. Artinya dirinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu. Benar-benar pasrah, apa yang akan Allah lakukan, dia pasrah. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku baringkan punggungku demi engkau ya Allah. Dia akan tidur, tadi kita kondisinya. Raghbatan wa rahbatan. Maksudnya adalah demi aku berharap dan juga karena takut. Karena aku berharap dan karena aku takut kepadamu. Ya, kata Nabi SAW. Jadi memasrahkan diri, membaringkan punggung ketika akan tidur. Ini raghbatan wa rahbatan. Demi apa? Berharap kepada engkau ya Allah dan karena takut kepada engkau ya Allah. La malja wa la manja illa ilaik. Sesungguhnya tidak ada tempat kembali dan tidak ada keselamatan kecuali keselamatan dari engkau ya Allah. Amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan aku juga beriman kepada nabi yang engkau utus. Kata Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan di dalam hadisnya, fa in mutta min lailatika fa anta 'alal fitrah. Jika engkau ketika sebelum tidur akhir kalamnya ya, engkau berdoa dengan doa ini, kemudian engkau tidur dan engkau mati, kemudian mati, tidak bangun lagi seperti kondisi tadi. Fa anta 'alal fitrah, maka sungguh engkau mati di atas fitrah. Artinya apa? Mati di atas Islam, mati di atas husnul khatimah.
waj'alhu akhira ma tatakallamu bihi, kata Nabi alaihi salatu wasallam, dan jadikanlah doa tersebut menjadi akhir apa yang engkau ucapkan sebelum tidur. Jika kita akan tidur, jadikanlah doa tadi sebelum akhir daripada apa yang kita ucapkan. Kalau setelah itu kemudian istri kita bangun, anak kita bangun minta minum, atau dia minta diantar ke kamar mandi dan seterusnya, kemudian bicara lagi, doa lagi diulangi. Demikian yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadikan doa tersebut adalah akhir yang kita ucapkan sebelum tidur, sehingga diharapkan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah kepada kita semua. Aduh, masih banyak materinya, udah habis waktunya. Subhanallah. Baik. Kita ketahui bersama bahwa doa sebelum tidur ini banyak. Doa sebelum tidur ini banyak, namun Allah Subhanahu wa taala atau Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan di antara doa-doa yang tadi kita sebutkan bisa dilakukan. Atau doa yang antum hafal, yang kita hafal bersama ya. Seperti bismika Allahumma amutu wa ahya, kemudian doa yang banyak Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik, dan seterusnya. Namun doa-doa yang tadi kita sebutkan atau yang tidak kita sebutkan, yang kita ketahui bersama, banyak sekali doa untuk meminta husnul khatimah, maka ada beberapa anjuran yang perlu kita tekankan. Di antaranya adalah seseorang hendaknya betul-betul jujur ketika berdoa. Betul-betul menghadirkan hatinya kepada doa tersebut. Betul-betul menghadirkan hati ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Oleh karenanya perlu untuk menghadirkan hati ketika berdoa. Subhanallah, ada sebuah kisah yang sangat menakjubkan sebetulnya. Terakhir ya. Ada sebuah kisah yang cukup menakjubkan, di mana ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ini tentang kejujuran hati ketika berdoa. Ada seorang Badui, Arab Badui datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dia ingin masuk Islam. Ya Rasulullah, aku ingin masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam perintahkan dia untuk berperang. Berperanglah wahai fulan. Akhirnya dia berperang. Perang selesai, kaum muslimin menang, kemudian mendapatkan ghanimah. Seluruh pasukan sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Kemudian pembagian ghanimah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi mengutus seorang sahabat untuk memberikan bagian si fulan Arab Badui tadi. Disampaikan kepada si fulan tersebut. Kemudian diantarkan ke rumahnya. Ketika datang, apa ini? Kata Arab Badui. Apa ini? Arab Badui ini kaget. Apa ini? Ini bagian ghanimah untuk engkau karena engkau ikut berperangan, katanya. Apa kira-kira responnya? Dia balik ke Nabi alaihi salatu wasallam bawa ghanimah tersebut. Ya Rasulullah, attabi'uka ila an urma ila huna. Subhanallah. Beliau kembalikan ghanimah tersebut, ya Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, attabi'uka ila an urma ila huna. Aku ikut perang itu agar supaya aku tertombak atau terlempar panah di sini. Maksudnya apa? Biar supaya mati syahid. Bukan untuk ini. Suaranya enggak setinggi saya tadi ya. Tidak mungkin seorang sahabat meninggikan suara di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Mohon maaf saya agak dramatis sedikit ya. Tapi beliau menyatakan hal tersebut, terlihat kesungguhan, keikhlasan orang tersebut untuk mengikuti peperangan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, beliau menyatakan, in tasduqillah yasdukka. Jika engkau jujur, maka Allah akan mengabulkan. Berlalulah waktu, kemudian ada peperangan lagi. Si fulan Badui tadi kemudian ikut peperangan lagi, kemudian terdengar kabar bahwa si fulan mati di medan perang tersebut. Subhanallah, yang terjadi adalah fulan tersebut meninggal persis tertembak anak panah di jari, di tempat yang ditunjuk oleh jarinya.
Kabar ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi menghampiri jenazahnya. Ahuwahu katanya. Apakah orang ini yang dulu pernah mengatakan attabi'uka ila an urmahuna, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Na'am. Qalu na'am ya Rasulullah. Qalu na'am. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan sadaqallah fasaddaqahu. Dia jujur kepada Allah, maka Allah mengabulkan doanya tersebut. Subhanallah. Maka ini menjadi hujjah bagi kita semua ketika berdoa, betul-betullah berdoa dengan hati yang tulus. Berdoa dengan jujur. Ketika kita meminta, ya Allah, Allahumma rzuqni husnal khatimah. Ini minimalnya. Allah, atau Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, minimalnya. Maka jujurlah dalam hati. Bukan hanya sekedar ucapan lisan saja, tapi dengan perasaan, dengan perenungan, dengan betul-betul mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah tersebut. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian mungkin ya kajian singkat yang tidak terlalu singkat yang bisa disampaikan kesempatan sore hari ini. Materi masih sedikit lagi, namun waktu yang ada sudah sedikit lagi. Maka ada satu pertanyaan yang entah saya bisa jawab atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat dan barakah kepada Ustaz dan kaum muslimin dimanapun berada. Allahumma amin wa iyyahu atau wa iyyaha. Izin bertanya, benarkah bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah membolehkan kita meminta pertolongan kepada jin? Benarkah Ibnu Taimiyah rahimahullah membolehkan kita meminta pertolongan kepada jin untuk hal-hal tertentu? Contohnya meminta tolong dicarikan barang yang hilang. Apakah hal tersebut bentuk perbuatan syirik? Syukran wa jazakumullah khair. Baik. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau adalah seorang ahli ilmu yang saya rasa tidak mungkin beliau memerintahkan untuk meminta pertolongan dalam kondisi tertentu kepada jin, karena ini dilarang. Meminta pertolongan kepada jin ini perkara yang dilarang, bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Demikian mungkin kajian yang bisa disampaikan. Kita sekali lagi meminta, memohon dan berharap serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita diberikan kemampuan untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari su'ul khatimah di akhir hayat. Kemudian Allah menganugerahkan kepada kita semua husnul khatimah sehingga kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang meraih surga firdaus di akhirat kelak. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.